Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, buka puasa bukanlah ajang untuk balas dendam. Karena kebanyakan orang ketika berpuasa, mereka menahan lapar sepanjang hari. Dan ketika berbuka puasa, akhirnya 1 piring, 2 piring dimakan. Dan ini adalah hal yang berlebihan di dalam ajaran agama Islam. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang perkara-perkara yang berlebihan termasuk di dalam makan. Sebagaimana yang dicantumkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 31. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Yang artinya adalah makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi fenomena di masyarakat Indonesia. Ada tradisi ngabuburit, di mana setiap orang keluar rumah di sore hari untuk mencari jajanan dan makanan berbuka puasa. Ada disediakan jajanan lontong, ada gorengan, ada es teh manis, ada sop buah, ada sayur asem, ada ikan asin, ada jengkol, dan lain sebagainya. Dan ini dibeli semuanya untuk menu berbuka puasa. Sampai akhirnya berbuka puasa yang tadinya hanya sekedar untuk membatalkan puasanya, justru dijadikan ajang balas dendam. Akhirnya perutnya penuh dengan makanan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita bersama, telah mewasiatkan dan berpesan kepada kita dalam sebuah hadisnya, Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sarabihi wa thuluthun li nafsihi. Bahwa perut seseorang itu hendaknya dibagi menjadi 3. Yang sepertiga pertama silahkan diisi untuk makanan. Yang sepertiga kedua silahkan diisi untuk minuman. Dan sepertiga terakhir silahkan digunakan untuk mengisi ruang-ruang nafas dan hirup udara segar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seseorang berbuka puasa dengan cara berlebihan, maka sesungguhnya tidak hanya rasa kekenyangan saja yang bisa didapatkannya. Ada dampak-dampak negatif yang sebetulnya bisa dia dapatkan. Seperti diantaranya penjelasan yang disampaikan oleh As-Sayyid Al-Maliki dalam kitabnya Qul Hadhihi Sabili. Beliau katakan, ada 5 hal yang bisa mengakibatkan atau dampak daripada berbuka puasa secara berlebihan. Yang pertama adalah fatasqulu ma'idatuhu, bahwa perutnya akan terasa berat karena terlalu banyak makan. Yang kedua adalah wataqwa syahwatuhu, hawa nafsunya, keinginannya untuk hal-hal yang sifatnya dunia, yang sifatnya tidak baik, menjadi lebih kuat, lebih besar, dan ini berbahaya. Yang ketiga, wa yubtilu sirras shaum, banyak makan bisa membatalkan atau menghilangkan rahasia puasa, hikmah puasa yang harusnya didapatkan oleh seseorang. Kemudian yang keempat adalah wa yaqtadi ila takassuli anit tahajjudi,
banyak makan, ini bisa mengakibatkan orang ini malas bangun malam untuk sholat tahajud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima adalah warubbama mana'al yaqadhah qabla subahi. Kadang sebagian orang ketika berbuka puasa terlalu berlebihan, apalagi habis taraweh masih minum. Sebagian orang habis taraweh masih makan lagi. Kolak yang masih tersisa dimakan lagi. Maka apa yang terjadi? Dia akhirnya bangun untuk sahurnya pun tidak bisa. Bangun-bangun sudah azan. Bangun-bangun sudah lewat subuh. Akhirnya apa? Dia tidak bisa mendapatkan afdoliyah sahur atau bahkan mungkin kelewat sholat subuhnya. Dan ini adalah hal yang sangat berbahaya, dampak negatif dari terlalu banyak berbuka puasa. Di sisi lain, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya Sirrul Asrar juga menjelaskan bahwa terlalu banyak makan ini bisa mengakibatkan hati seseorang menjadi kotor. Bahkan lebih jauh lagi, lebih berbahaya lagi, hati seseorang bisa menjadi mati. Kotornya hati, matinya hati, ternyata itu juga bisa hasil akumulasi daripada terlalu banyak makan ketika berbuka puasa. Kenapa? Karena ketika seseorang berpuasa, harusnya yang dipikirkan adalah kedekatan dirinya kepada Allah semakin baik, semakin tinggi. Tetapi yang terjadi adalah dia hanya memikirkan hawa nafsunya. Dia hanya memikirkan kapan ini berbuka puasa. Dia ganti channel televisi yang satu dan yang lainnya untuk mencari mana televisi yang lebih awal menyiarkan azan sholat maghrib. Dan ini sangat bahaya. Padahal puasa ini adalah momentum kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti kita berbuka puasa ketika kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surganya Allah, kita boleh makan apa saja. Tidak lagi kita berpuasa, kita boleh makan semau kita. Bahkan hal-hal yang ketika di dunia tidak boleh, maka di akhirat menjadi diperbolehkan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga puasa kita pada kesempatan tahun kali ini dijadikan wasilah, fasilitas kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.